Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024 dari Kabupaten Gayo Luas. Nama saya Maliki, SD Negeri 3 Trangun. Saya Jumiati dari SMP Negeri 2 Kota Panjang. Saya Siti Aisyah dari SD Negeri 5 Rikidai. Saya Ermawati dari SMP Negeri 1 Kota Panjang. Hari ini kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak. Assalamualaikum Ibu Jumiati. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabar Ibu Jumiati? Alhamdulillah baik Pak. Sebelum kita melakukan percakapan Ibu sebagai guru, saya sebagai pengamat lebih dahulu ingin saya sampaikan Ibu Jumiati sebagai prinsip coach yang perlu Ibu ingat. Yang pertama sekali adalah kemitraan, dan yang kedua adalah proses kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan kompetensi daripada coach tersebut. Dan yang perlu Ibu ingat kembali adalah kompetensi inti dari coach tersebut. Yang pertama sekali adalah present, kehadiran penuh, dan yang kedua adalah mendengarkan aktif dari coach tersebut, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Nah, sebelumnya apakah boleh saya mengajukan pertanyaan Ibu Jumiati? Boleh Pak, silakan Pak. Baik Ibu Jumiati, yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Baik Pak, mungkin di sini ada beberapa kompetensi yang ingin saya kembangkan pada percakapan ini. Yang pertama yaitu present atau kehadiran penuh. Kemudian yang kedua menjadi pendengar aktif bagi ini saya nantinya Pak. Dan satu lagi mengajukan pertanyaan berbobot supaya nanti perbincangan ke depannya supaya lebih hidup gitu Pak. Ya, baik. Artinya Ibu ingin mengembangkan kompetensi yang pertama mendengarkan aktif, dan yang kedua adalah mengajukan pertanyaan berbobot Bu ya. Iya. Dan yang kedua, bagian kompetensi mana yang spesifik yang ingin Ibu kembangkan? Mungkin bagian yang paling spesifik kalau menurut saya yang ingin saya kembangkan di sini mungkin pada mengajukan pertanyaan berbobot mungkin Pak. Ya, pertanyaan berbobot, ingin menggali informasi sehingga ia mampu untuk mengatasi masalahnya tersebut ya. Ya. Dan yang ketiga adalah dari indikator ketercapaian tujuan pengembangan, pada pencapaian yang mana yang ingin Ibu tuju? Mungkin pencapaian yang ingin saya tuju yaitu saya ingin menggali informasi dari permasalahan yang muncul dari coach tersebut yang saya supaya saya dapat membantu untuk penyelesaiannya nantinya. Ya, baik, sangat baik sekali Ibu Jumiati. Mudah-mudahan di dalam percakapan nanti alur coaching yang perlu ingin saya ingatkan kembali adalah jangan lupa nanti untuk menggunakan alur kita, di mana yang pertama adalah tujuan, yang kedua adalah indikator, yang ketiga adalah rencana aksi, dan yang keempat adalah tanggung jawab. Dan mudah-mudahan di dalam percakapan Ibu nanti mencapai tujuan yang diinginkan. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya Eri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Erma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah saya sangat sehat. Alhamdulillah baik Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di sini. Mungkin ini tidak lama nanti Bu, sekitar 10-15 menit. Saya ingin menanyakan beberapa ini kepada Ibu. Yang pertama yang ingin Ibu sampaikan pada pertemuan kita sendiri. Nah, ada beberapa yang ingin saya sampaikan juga mengenai kegiatan saya yang ada di sekolah, yaitu saya ini kan wali kelas nih. Wali kelas ini dimana kelas saya itu termasuk kelas yang terinti istilahnya kan. Nah, di situ berarti ada murid yang memang agak gimana gitu akhlaknya kan. Jadi pas ada guru mapel masuk ke kelas itu semua kejadian yang ada di jam pelajarannya itu dialihkan ke wali kelas. Misalnya terlambat masuk ke kelas itu tapi dialihkan ke wali kelasnya, bukan diatasi dulu terlebih dahulu sama guru mapel. Itu
itu yang membuat saya agak sedikit pusing di luar kelas. Baik Ibu, berarti di sini permasalahan Ibu di mana ada siswa yang bermasalah tidak langsung ditangani gitu ya, gitu ya. Baik, kira-kira di sini apa tujuan yang ingin Ibu capai? Tujuan di sini yang ingin saya capai Ibu ya, dimana guru mapel tersebut bisalah untuk bekerja sama. Kalau misalnya ada siswa yang bermasalah di jam pembelajarannya, dia dulu yang mengatasi, baru dialihkan ke wali kelas. Misalnya lebih ininya ke kolaborasinya Ibu, biar sama-sama mengerti. Baik, di sini yang Ibu inginkan yaitu kolaborasi antara guru tersebut dengan wali kelas gitu Bu ya. Baik, kira-kira mengapa tujuan ini penting bagi Ibu? Tujuan ini penting Ibu karena supaya adanya kerjasama antara guru, baik itu guru wali kelas maupun guru mapelnya. Jadi adanya kerjasama. Iya, baik Ibu. Bagus sekali di sini Ibu menginginkan adanya kerjasama antara kita dengan guru tersebut ya Ibu ya. Baik, selanjutnya kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Nah, yang udah pernah saya lakukan Ibu ya, ketika misalnya guru tersebut pernah mengalihkan masalah yang ada di kelasnya itu kepada saya pernah melakukan diskusi Bu ya, diskusi ketika jam istirahat mungkinnya dengan guru mapel tersebut, maksudnya mengajak kerjasama supaya dia misalnya ada masalah di kelasnya, dia dulu yang tangani baru dialihkan ke wali kelas. Baik, di sini Ibu menginginkan Ibu sudah melakukan diskusi dan ingin adanya kerjasama dengan guru bidang studi tersebut. Baik, dari itu kira-kira apa saja kendala yang Ibu hadapi? Kendala yang saya hadapi Bu ya, mungkin karena gurunya tadi kan guru senior, mungkin ketika kami sebagai juniornya untuk memberitahu, kadang dia kurang respon seperti itu. Maksudnya pas kita ajak komunikasi pun dia kurang ada respon. Baik Ibu, di sini permasalahannya itu guru seniornya yang kurang respon gitu ya. Baik, selanjutnya kira-kira langkah apa yang akan Ibu ambil untuk mencapai tujuan tersebut? Nah, mungkin di sini langkah yang saya ambil pertama mengajak diskusi ya, seperti keterampilan berrelasi, diskusi dulu sama guru seniornya, kemudian mengajak atau mengalihkan nanti ke kepala sekolah atau wakil kurikulum kayak gitu, misalnya kalau sering terjadi, karena emang sudah sering terjadi seperti itu. Baik, di sini Ibu inginkan yaitu mengajak diskusi guru tersebut dulu ya, melakukan kolaborasi dengan beliau. Baik, selanjutnya siapa kira-kira yang dapat membantu Ibu? Yang dapat membantu tentunya rekan sesama guru ya Ibu ya, rekan sama guru, kemudian kepala sekolah, kemudian guru-guru senior dan lain-lain. Baik, di sini yang bisa membantu Ibu yaitu guru-guru sesama rekan mengajar dan juga guru-guru senior. Ya. Baik, selanjutnya kira-kira kapan Ibu akan memulai mengadakan diskusi dengan guru? Secepatnya Ibu ya, saya akan mengadakan diskusi itu agar nantinya kalau misalnya ada permasalahan lagi di guru mapel tersebut itu tidak terlalu dialihkan ke saya, dan saya pun kan sebagai guru mapel juga banyak tugas yang harus saya kerjakan. Baik, di sini Ibu akan secepatnya supaya permasalahan ini juga tidak berlarut-larut untuk kedepannya gitu ya, supaya cepat selesai guru tersebut juga cepat teratasi permasalahan ini. Baik, selanjutnya kira-kira seberapa yakin Ibu dapat mencapai tujuan tersebut? Kalau yakinnya mungkin kalau dinilai Bu ya, mungkin 6-7 lah, karena kan guru senior Bu ya agak susah sedikit seperti itu. Baik Ibu, kira-kira di sini kita sudah mendapatkan hasil dari permasalahan Ibu. Dari permasalahan Ibu yang tadi pertamanya guru senior yang kurang ini ya Bu ya, kurang berkolaborasi, dan nantinya Ibu juga akan mengajak kolaborasi beliau mendiskusikan permasalahan yang muncul.
kira-kira kapan kita bisa bertemu lagi untuk mendiskusikan hasil yang Ibu capai nantinya? Kalau ibu tidak keberatan 2 hari 3 hari ini mungkin bisa Bu ya, kita bertemu untuk membahas tentang bagaimana proses. Oh, baik Bu Erma. Nanti saya tunggu untuk 2 sampai 3 hari ke depan. Nanti Ibu ini aja, Ibu kabari saja supaya saya bisa hadir nantinya. Baik Bu Erma, di sini kita sudah hampir setelah mencapai hasil. Kira-kira apa yang Ibu rasakan dengan kita melakukan percakapan ini? Ya, saya rasa lega ya Bu ya, karena bisa berbagi cerita dengan Ibu Jumiati tentang masalah yang saya hadapi di sekolah, tentang mulai kelas dengan guru senior seperti itu. Saya sudah ada sedikit mendapat gambaran bagaimana untuk mengatasi masalah ini. Baik Ibu Erma, terima kasih juga. Di sini Ibu juga sudah merasa lega karena masalahnya sudah mulai teratasi dan secepatnya akan menyelesaikannya. Dan nanti saya tunggu di pertemuan selanjutnya. Baik Ibu Erma, sekali lagi terima kasih saya ucapkan untuk pertemuan hari ini. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih. Terima kasih Ibu Jumiati. Bagaimana tadi percakapannya? Alhamdulillah sangat baik Pak percakapan yang kami lakukan dengan Ibu Erma tadi. Alhamdulillah. Nah, mungkin di kali ini mungkin saya akan menanyakan beberapa pertanyaan Ibu Jumiati. Yang pertama adalah hal yang sudah dilakukan dari indikator sebagai ketercapaian saat coaching tadi. Apa kira-kira? Baik Pak, hal yang sudah kami lakukan tadi pada percakapan kami tadi yaitu yang pertama yaitu tentang present aktif sebagai pendengar aktif sebagai coach. Saya sudah melakukan menjadi pendengar aktif pada coach saya. Kemudian juga saya sudah mengajukan beberapa pertanyaan kepada coach saya, di mana beliau juga sudah menjawab pertanyaan yang saya ajukan gitu Pak. Baik sekali Bu. Dari beberapa kegiatan alur percakapan Ibu tadi yang mungkin dapat saya sampaikan adalah Ibu telah menyampaikan beberapa pertanyaan yang berbobot. Yang pertama menanyakan permasalahan apa yang dihadapi oleh Ibu Irmawati, dan yang selanjutnya adalah siapa yang dapat membantunya, dan yang selanjutnya adalah apa yang dirasakan ketika percakapan tersebut berlangsung. Nah, yang kedua, pertanyaan kedua Ibu Jumiati adalah kompetensi yang ingin Ibu kembangkan. Kira-kira apa lagi Bu? Kira-kira ada nggak kompetensi yang ingin dikembangkan? Baik Pak, di sini dari beberapa kompetensi yang sudah saya lakukan tadi, saya merasa kurang pada present atau kehadiran penuh Pak. Mungkin yang kedepannya yang akan saya lakukan pada menghadirkan kehadiran penuh ini Pak, karena saya masih merasa kurang di situ gitu Pak. Baik, terima kasih Ibu Jumiati. Mudah-mudahan nanti di dalam percakapan tadi membuahkan hasil yang sangat maksimal. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya Ibu Billah Taufiq Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak WA saya ya? Ya Bu, kebetulan saya mau ya Ibu, kebetulan ada masalah nih Bu sebenarnya. Apa tuh masalahnya Pak? Jadi begini Bu, sebenarnya ini masalah ini sudah lama muncul kan, akan tetapi baru ada kesempatan langsung saya mau WA Ibu, kebetulan Ibu merespon. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan bahwasanya ada siswa saya Bu, kebetulan di dalam kelas kurang aktif mengikuti mata pelajaran yang saya ampu. Oh, jadi permasalahan Bapak ada siswa yang kurang aktif mengikuti dalam pembelajaran gitu ya Pak? Iya, benar sekali Bu. Jadi apa tujuan Bapak untuk melakukan hal tersebut? Sebenarnya saya ingin berharap saya ingin siswa tersebut aktif di dalam pembelajaran saya Bu. Artinya di mata pelajaran saya sehingga siswa lain tidak terganggu Bu. Itu adalah tujuan dari percakapan kita hari ini. Baik Pak, jadi kira-kira apa yang sudah Bapak lakukan? Yang sudah saya lakukan sebenarnya saya melakukan komunikasi Bu sebenarnya. Saya melakukan komunikasi dengan siswa tersebut. Saya mengajak siswa tersebut untuk berdiskusi mengenai kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh siswa tersebut, sehingga ia ketika melakukan atau ketika di dalam proses pembelajaran saya, ia terkadang malas untuk belajar Bu. Itu kira-kira. Oh ya, jadi
muncul sikap malasnya gitu Pak Iya, ya. benar-benar sekali. Oke, kira-kira rencana Bapak itu Saya ingin berencana sih sebenarnya Bu ya. Saya ingin menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif Bu. Artinya kedepannya saya ingin memperbaiki metode atau gaya belajar di dalam proses pembelajaran saya. baik Pak. Kira-kira ada kendala nggak waktu nanti melaksanakan rencana Bapak itu? Sejauh ini sih sebenarnya kendalanya sih tidak ada Bu. Nah, akan tetapi sebagai guru mungkin saya harus melakukan kolaborasi dengan guru-guru yang lain karena saya yakin bahwasanya guru-guru sebelum saya pernah melakukan pembelajaran yang begitu efektif untuk mengatasi siswa yang memang kendalanya sama seperti yang saya hadapi. Oke, baik Pak. Jadi kira-kira nih Pak ya, ada nggak yang bisa membantu Bapak nanti untuk melakukan rencana Bapak itu? Benar sekali Bu, saya sebenarnya sudah kepikiran Bu. Artinya di dalam penyelesaian masalah ini, saya teringat ada guru senior saya satu, mungkin ia dapat membantu saya nantinya untuk saya akan melakukan kolaborasi dengan beliau dan ingin menanyakan bagaimana strategi dan apa metode yang tepat untuk untuk melakukan pembelajaran yang lebih aktif ya. Yang pertama sekali yang sudah saya tanyakan dengan menggunakan metode yang berdiferensiasi Bu. Artinya siswa tersebut dapat dengan aktif ketika mengikuti pelajaran yang saya ampu. Yang pertama saya sebagai guru harus menyiapkan artinya konten dan menyesuaikan dengan gaya belajar anak. Yang pertama mungkin gayanya visual, auditory, kinestetik. Mungkin hal ini harus saya gali terlebih dahulu. Apa sebenarnya kendala dari siswa tersebut? Yang ingin saya lakukan adalah untuk memahami bahwasanya siswa tersebut memiliki gaya belajar yang kinestetik mungkin Bu. Artinya ia harus terlibat langsung di dalam pembelajaran saya. Mungkin itu yang sudah saya pikirkan. Keren tuh Pak Maliki. Iya, benar sekali. Bagus, apalagi kita mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi ya. Jadi Pak, saya ingin tahu nih, kira-kira kapan Bapak bisa melaksanakan rencana Bapak? Sebenarnya saya sudah kepikiran sih Bu. Artinya saya pun tidak berlama-lama lagi setelah saya selesai nanti berkolaborasi dengan rekan sejawat, artinya guru senior tadi. Mudah-mudahan di minggu yang akan datang mungkin hal ini akan saya laksanakan. Baik Pak, jadi mungkin kita sampai sini aja Pak ya. Saya berharap nanti ada pertemuan selanjutnya ya. Saya ingin mendengarkan apa sih solusi yang hasil dari rencana Bapak ini. Jadi saya ingin dengar sih mungkin saya sendiri bisa mendapatkan ilmu dari Bapak ya setelah Bapak cerita itu ya Pak ya. Ya, Oke, baik, mungkin sampai di sini aja diskusi kita untuk hari ini. Jadi terima kasih ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip. Dari percakapan kita. Ya, jadi begini Pak, dari percakapan kita tadi, kira-kira bagaimana perasaan Bapak setelah saya Saya pribadi Bu merasa senang sekali. Kebetulan saya bertemu dengan Ibu. Apa keluh kesah saya selama ini dapat kita selesaikan secara bersama-sama. Sebenarnya saya tidak menduga Bu, apa yang saya ceritakan ternyata solusinya dapat kebetulan dibantu oleh Ibu. baik Pak, jadi sampai di sini aja Pak ya. Sampai kita ini. Terima kasih Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Mandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya nih, Pak? Alhamdulillah sehat Bu. Baik Pak, jadi kita akan melakukan sebentar ya Pak. Iya, Karena ya. Bapak mau melaksanakan Coaching. jadi saya perlu menyampaikan beberapa hal ya Pak, tentang mulai dari prinsip coaching, terus prinsip apa saja. Jadi yang pertama saya jelaskan itu adalah prinsip dari coaching tersebut adalah salah satunya ada kemitraan, terus proses kreatif, dan yang ketiga itu ada memaksimalkan kompetensi. Jadi yang selanjutnya adalah kompetensi inti dari coach. Nah, jadi Bapak nanti kan menjadi seorang coach ya, baru coachnya.
Nah, jadi kompetensi inti dari coach tersebut adalah present. Jadi kompetensi inti dari sebagai coach itu yang pertama adalah present atau kehadiran penuh, terus yang kedua adalah menggunakan aktif, yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan masa. Nah, jadi ketika saya berharap terhadap Bapak sebagai coach nanti bisa melaksanakan coach tersebut dengan menggunakan alur kita. Nah, salah satu dari alur kita itu yang pertama yang harus kita capai adalah tujuan. Ya, begitu ya Pak ya? Iya, Tujuan, terus identifikasi, rencana, terus yang terakhir ada tanggung jawab. Jadi ketika Bapak nanti melaksanakan coach terhadap coach Bapak, nanti harus disalurkan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan melalui alur. Nah, jadi Bapak sebelum menjadi coach bagi kucing Bapak, ya, Pak mari kita lanjut ya. Jadi nanti saya berharap Bapak bisa melakukan sebagai coach dengan mengajukan pertanyaan melalui alur kita. Nah, jadi ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan ke Bapak. Yang pertama itu adalah kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan, Pak? Terima kasih Ibu Siti Aisyah. Kompetensi inti dari coach yang saya kembangkan tiga-tiganya. Pertama adalah present, kehadiran penuh, dan yang kedua adalah mendengarkan aktif. Saya akan mendengarkan aktif ketika permasalahan yang dihadapi, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Benar Pak Marti, jadi kita sebagai coach harus mampu menguasai yang ketiga-tiga Pak. Jadi pertanyaan selanjutnya bisa saya lanjutkan Pak ya? Ya, silakan Bu. Ya. Nah, pertanyaan yang kedua, bagian kompetensi mana yang lebih spesifik yang ingin Bapak kembangkan? Dari kompetensi inti coach tersebut yang lebih spesifik sih sebenarnya Bu, ada dua. Yang pertama adalah mendengarkan aktif. Saya akan mendengarkan aktif ketika si coach bercerita tentang permasalahan yang dihadapi, dan yang kedua adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Saya akan mengajukan pertanyaan berbobot sehingga dapat mendapatkan solusi yang terbaik dari hasil percakapan kami tersebut. Kira-kira begitu. Bagus sekali Pak ya. Jadi dari kita sebagai coach harus mengembangkan salah satu dari kompetensi Terus yang terakhir pertanyaan saya Pak, dari indikator pencapaian atau dari tujuan pengembangan pada percakapan yang mana yang ingin Bapak tuju? Sebenarnya saya ingin tuju adalah mendengarkan aktif, sehingga ketika saya mendengarkan aktif, si coach dapat menceritakan permasalahan yang dihadapi. Jadi Oke, baik Pak. Jadi harapan saya nanti ketika Bapak melaksanakan coaching, Bapak sebagai coach melaksanakan coaching, jadi saya harap Bapak bisa menerapkan prinsip coach dan kompetensi coach. Nanti saya izin Pak ya untuk mengamati Bapak sebagai coach di sini. iya Bu. Jadi mungkin itu saja untuk percakapan saat ini. Nanti kita lanjut selanjutnya Pak ya. Baik, terima kasih. Baik, jadi sampai di sini aja Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Jumiati. Waalaikumsalam Pak. Apa kabar Ibu Jumiati? Alhamdulillah baik Pak. Ibu Jumiati sudah hadir di sini. Kira-kira ada yang bisa saya bantu Ibu Jumiati? Begini Pak, sebenarnya saya ada sedikit kendala Pak di kelas saya ya. Kendalanya ada beberapa siswa yang kurang aktif dalam pembelajaran saya Pak. Gitu, Pak. Oh, jadi di kelas Ibu, siswa Ibu ada yang kurang aktif Bu, ya, di pembelajaran Ibu. Nah, kira-kira apa masalahnya? Gini Pak, permasalahan dari siswa ini mereka kurang aktif karena mereka merasa tidak bisa Pak di materi tertentu, tapi tidak di semua materi memang sih, hanya di beberapa materi saja, terutama karena saya mengampu seni budaya ya Pak ya, terutama pada materi menggambar mereka merasa kurang pede dengan hasil karya mereka gitu Pak. Iya, benar-benar artinya dia kurang pede terhadap gambar yang dihasilkan Bu, ya. Iya. Nah, kira-kira apa tujuan dari percakapan kita yang ingin diharapkan? Tujuannya saya ingin supaya yang beberapa siswa yang kurang aktif ini menjadi lebih aktif lagi
dalam menerima pembelajaran saya gitu Pak, sama seperti rekan-rekannya yang lain gitu, bisa menerima dengan apa yang saya berikan gitu Pak. Iya, iya, iya. Kira-kira dari permasalahan yang Ibu utarakan, apa penyebab dasar hal tersebut bisa terjadi sehingga ketika mengikuti pelajaran Ibu mereka tidak terlalu suka gitu? Baik Pak, mungkin kendala mereka mungkin karena mereka belum terbiasa kali Pak ya. Belum terbiasa dengan hal menggambar, dan juga dari sebelum-sebelumnya mungkin mereka pada saat sesi materi menggambar mungkin mereka kurang fokus gitu Pak. Kurang fokus dalam memperhatikan, jadi mereka tidak memahami langkah-langkah dalam menggambar itu gitu. Iya, artinya di dalam proses pembelajaran mereka tidak memahami atau kurang fokus di dalam Iya, pembelajaran iya. tersebut ya. Nah, jadi dari masalah tersebut kondisi apa yang Ibu harapkan? Yang saya harapkan sebenarnya Pak ya, dari sekian banyak siswa saya ini yang saya harapkan mereka bisa gitu, bisa menerima apa yang saya beri, bisa menerima bisa menangkap apa yang materi yang saya sampaikan dan bisa mengaplikasikannya gitu Iya, Pak. dari apa yang Ibu sampaikan ketika menyampaikan materi, seorang siswa tersebut dapat memahaminya Bu ya, Iya, ketika iya. mengikuti pembelajaran menggambar misalnya, Iya, kan Pak. begitu Bu Iya, ya. Pak. Dari kondisi sekarang Bu, kira-kira dari angka 1 hingga 10 kira-kira saat ini di angka berapa Bu? Kalau menurut saya Pak, yang saya rasakan mungkin di saat ini masih di angka 5 sampai 6 gitu Pak. Iya, di angka 5 sampai 6 Bu ya. Iya, iya. Iya. Apa langkah-langkah yang ingin Ibu capai di dalam Mungkin langkah yang ingin saya capai ke depannya mungkin saya akan mengupayakan pembelajaran saya, memperbaiki lagi modul ajar saya supaya anak-anak bisa semuanya dapat gitu dengan ilmu yang saya berikan. Terutama saya ingin mengaplikasikan pembelajaran yang berdiferensiasi gitu Pak. berdiferensiasi? Nah, artinya Ibu ingin menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan minat dan bakat siswa. Kan Iya, begitu Bu ya? betul. Iya. Nah, dari langkah-langkah tersebut, apa hasil yang kira-kira ingin Ibu harapkan dari penerapan metode berdiferensiasi tersebut? Baik Pak, mungkin yang saya harapkan yang pertama mungkin ya tujuan pembelajaran saya sampai, dan pada diferensiasi nanti mungkin saya akan menciptakan di situ ada yang kinestetik, ada yang audio, dan ada yang auditori gitu Pak. Jadi pembelajarannya nanti akan saya pilah-pilah sesuai dengan berdiferensiasi gitu. Ya, selain itu Bu, ada nggak kira-kira? Selain itu mungkin LKPD ya Pak ya. LKPD-nya yang akan saya bedakan gitu Pak. Artinya selain dari metode pembelajaran berdiferensiasi tadi, menyesuaikan dengan minat dan bakat siswa, baik itu auditori, visual, kinestetik, kan begitu Bu ya. Dan yang selanjutnya adalah menyiapkan lembar kerja peserta didik Bu ya. Iya. Nah, baik. Jadi untuk mencapai hal tersebut, skala berapa yang Ibu inginkan untuk mencapai hal tersebut? 1 sampai 10. Mungkin skala yang saya inginkan di situ mungkin di rentang 7 sampai 8 ya Pak ya. Iya, artinya meningkat dari hal Iya, sebelumnya Bu meningkat ya. dari sebelumnya. Iya. Karena kalau 9 ke 10 saya juga nggak berani Pak. Karena anak-anak terlalu di bawah kalau sekarang. Jadi mungkin insya Allah kalau dari 7 ke 8 insya Allah bisa saya capai gitu Pak. Ya, dari kira-kira dari rencana yang Ibu telah buat, kira-kira siapa kira-kira yang Ibu harapkan atau apa yang Ibu harapkan untuk melakukan proses hal tersebut, menyiapkan metode pembelajaran yang berdiferensiasi atau menyiapkan LKPD? Siapa kira-kira yang bisa membantu Ibu untuk menyiapkan hal tersebut? Baik Pak, mungkin yang bisa membantu saya dari rekan sejawat yaitu apa namanya Pak, kesiswaan Pak, kesiswaan. Karena di sini saya merasa beliau kalau untuk metode pembelajaran beliau lebih aktif gitu Pak, lebih bisa dari saya kalau menurut saya gitu Pak. Jadi di antara rekan semua mungkin kesiswaan yang akan membantu saya. Ya, kira-kira untuk hal tersebut dari rencana Ibu butuh berapa lama kira-kira? Karena ini sudah pertengahan semester ya Pak ya, beberapa bulan lagi kita sudah akhir semester, mungkin dalam minggu ini langsung saya terapkan.
Artinya untuk menjalankan proses hal tersebut dengan baik, komitmen apa yang ingin Ibu kerjakan? Mungkin kalau untuk komitmen ke depannya yang ingin saya ini kan, yaitu pertama tentang modul ajar dulu, modul ajar saya perbaiki sesuai dengan berdiferensiasi, dan kemudian supaya pembelajaran untuk kedepannya bisa berkelanjutan gitu Pak. Jadi bisa ada perubahan dari yang pertamanya kurang baik jadi menjadi lebih baik gitu. Iya, sebenarnya itu adalah cara yang paling baik sekali Bu ya. Itu adalah sebuah tanggung jawab, komitmen adalah sebuah tanggung jawab sehingga Ibu dapat mempersiapkan lembar kerja siswa untuk dipresentasikan ketika proses pembelajaran berlangsung Bu ya. Nah, saya sebenarnya ya, dari pertemuan percakapan kita ini sebenarnya tidak sabar sih sebenarnya Bu untuk melihat hasil yang apa yang Ibu akan rencanakan. Nah, dari pertemuan kita ini kira-kira perasaan apa yang Ibu rasakan? Baik Pak, alhamdulillah ya Pak ya. Kalau sekarang perasaan saya sudah lega Pak, karena sebelumnya saya memang juga kepikiran bagaimana saya melakukan ini, apa yang harus saya inikan, siapa yang harus membantu saya gitu Pak. Saya juga bingung pertamanya Pak. Jadi alhamdulillah dengan membicarakannya dengan Bapak, jadi saya merasa lega Pak, dan saya juga sudah mendapatkan hasil dari permasalahan saya gitu. Ya, terima kasih Bu. Semoga apa yang Ibu rencanakan kedepannya mudah-mudahan sukses selalu. Dan jangan lupa artinya tetap berkolaborasi Bu ya, seperti yang apa yang Ibu sampaikan tadi. Saya sangat merasa senang sekali bisa berdiskusi dengan Ibu dan menyelesaikan permasalahan yang Ibu hadapi. Mudah-mudahan sukses selalu Bu ya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, terima kasih tadi sudah saya amati percakapan Bapak dengan Ibu Jumiati ya. Jadi ada hal yang ingin saya tanyakan Pak. Boleh. Hal yang ingin saya tanyakan, hal yang sudah dilakukan dan indikator pencapaian saat ini. Ketika proses percakapan coaching yang sedang berlangsung tadi Bu, yang sudah tercapai sebenarnya yang pertama adalah saya mendengarkan aktif ketika si coaching menyampaikan permasalahan, dan yang kedua saya mengajukan pertanyaan yang berbobot, saya menggali terus permasalahan sehingga si coaching mampu menceritakan masalah-masalah yang dihadapinya. Kira-kira begitu. Benar sekali Pak Maliki. Jadi saya tadi sudah mengamati Bapak, jadi Bapak sudah mengajukan pertanyaan sesuai dengan apa Bapak ya, ada tujuan, Ya, ada apa nih rencana, identifikasi. sudah lengkap saya lihat tadi. Terus ada di situ kompetensi inti juga yang sudah Bapak kembangkan, tak ordas apa. Jadi itu yang saya harapkan sebenarnya. Ya, terima dari kasih, seorang terima coach. kasih. Ya, oke baik Pak. Jadi ada pertanyaan satu lagi Pak. Bisa ya? Boleh. Pertanyaan terakhir saya adalah kompetensi yang ingin Bapak kembangkan untuk selanjutnya apa? Sebenarnya kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi, saya ingin menjadi pendengar yang aktif, mendengarkan aktif, sehingga coach saya tidak merasa sungkan untuk menceritakan permasalahannya kepada saya. Ketika si coach mendapatkan masalah dan dia mampu untuk mendapatkan solusi yang ia peroleh, kira-kira begitu. Itu yang mantap, itu yang saya senang Pak ya. Jadi kalau kita sebagai coach kita harus mampu menguasai menimbulkan pertanyaan yang berbobot dan hadir aktif supaya coach kita itu mampu leluasa mengeluarkan permasalahannya gitu Pak Maliki ya. Jadi terima kasih Pak Maliki untuk hari ini. Terima kasih juga. Itu saja pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru penggerak